Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iyalah. Kali ini kita ngobrol bebas bareng Bang Agus. Bintang tamu kali ini sama konten kreator. Konten Udah kreator. kemana-mana. Udah jalan-jalan keliling-keliling kemana-mana, lama nggak ketemu. Bung Heru Biru. Halo. Ini banyak yang mau kita tanya nih Bang Heru. Kan kemarin sempat 1 tahun lebih ya? 1 tahun lebih. Sempat 1 tahun lebih. Jalan-jalan keluar pulau. Jarang-jarang nih pakai motor Vega ya. Terpegang. Kayak motor Vega nih, motornya ini masih dibawa up sedikit penampakannya, masih sehat nih Bang. Nah, sambil ngopi wah. Sambil ngopi. Wah, ada motor pegang tuh. Kelihatan. Nah, jadi cerita lah Bang, sikit-sikit. Kemarin ngapa sampai ke Bali. Bali ya? Ke Bali, tujuan awalnya ke Bali ya? Bukan, tujuan awalnya Surabaya. Kan. Jadi sebenarnya belum mau berangkat tuh. Pas main ke Pontianak, ada kawan di pelabuhan ngabarin kan. Wah, tiket jadwal ke Semarang ada nih malam ini kan. Ngapain mau ke Semarang, kan udah pernah Semarang. Terus dia bilang, kemana yang belum? Surabaya kan bisa lewat Semarang langsung ngegas ke Surabaya kan katanya. Informasi dari kawan tuh. Nah, langsung kepikiran karena pas kebetulan jadwalnya kapalnya subuh kan berangkatnya, mau balik ke Sanggau kan waktu lagi mau bawa Vespa kan, biasa kan pakai Vespa kan, langsung pakai Vega tuh motor. Jadi langsung pakai Vega, pesan tiket, berangkat kan. Itu hari Kamis berangkat sampai ke Semarang pas jam 12 sholat Jumat. Wah. Itu waktu itu bulan di awal-awal tahun 2020 ya? Tanggal berapa ya? Ada nih lihat. Belum ada isu corona kan waktu itu ya? Pas waktu berangkat. Isu corona belum. Masih belum kan. Baru di Jawa kalau enggak salah heboh-hebohnya itu. Kita di sini belum dapat informasi tentang corona. Nih, berangkat tanggal 13 Februari 13 Februari iyalah. 2020. Kita mulai ribut soal corona itu kan Maret April puncaknya langsung kan. Itu Bung Heru udah di sana. Oh iya. Itulah. Pas ngegas kan dari Semarang, ngegas terus istirahat dulu tempat Weli kan. Weli Gondrong. Weli Gondrong. Mudah-mudahan nonton nih Weli. Mantan partner dulu. Partner. Ketemu di Malang. Terus besoknya lanjut. Tujuan mau ke Surabaya. Tengah perjalanan tuh lihat plang arah Bali kan. Wah, ini kayaknya keren kan Bali kan. Langsung ngegas ke Bali. Jadi awalnya enggak punya rencana ke Bali ini. Enggak punya rencana ke Bali. Jadi langsung ke Bali. Pas malam galungan di Bali. Setelah itu seminggu tuh, Maret kan sekitar gitu kan. Nah, pas masuk bulan Maret, seminggu 2 minggu tuh mulai lockdown tuh. Jadi Bali di lockdown gara-gara isu corona lagi. Kan. Awal-awal lagi hangat-hangatnya itu ya. Terus bertahan di Bali, tidak bisa keluar. Mau lanjut ke Lombok kan, rencana kan. Lombok langsung nyebrang lagi ke Surabaya kan, karena tujuannya Surabaya. Itu tidak bisa. Akhirnya bertahan hidup. Wah. Bertahan hidup. Cari kerjaan kan. Banyak juga yang PHP. Kalau di Facebook tuh info loker kan. Perbekalan menipis. Perbekalan waktu itu dari Sanggau itu cuma bawa duit 3 juta. Pokok niatnya backpacker lah kan. Iya. Backpacker numpang rumah siapa yang kenal. Makan irit-irit. Makan irit-irit. Nah, jadi saat di lockdown tuh udah mulai menipis.
uang tinggal berapa ratus ribu itu ya. Akhirnya ketemu kan di Facebook itu ada orang Sanggau yang pernah di Sanggau kan. Dia di villa, kerja Domisilinya di villa. Bali saat itu. Nah, kerja di Ditolong villa, orang satu kampung. ya. Terus dia suruh kerja kan, bosnya mau cari asisten, suruh jaga villa kan. Langsung Nah, itu yang main-main sama burung apa segala macam. Villa nah, itu. ya Oh. Jadi di situ mulai hidup lah. mulai hidup aman lah istilahnya. mulai aman lah Karena soal- di dalam kan, Ah, istilahnya makan tidur udah lumayan. tempat tinggal udah ada. Gitu. udah Tinggalnya ada. di villa pula tuh. Di villa. Kalau nyewa tidak mampu. Wah, kalau nyewa nggak mampu. Terus di situ kan cuma susah keluar. Kalau di villa kan kita kan kalau mau keluar kan nggak enak kan. Terus berjalan waktu, corona udah mulai itu kan, udah ndak lockdown lah. Mulai orang tidak peduli lah. Ndak Karena peduli. informasi di media sosial pun Bali salah satu provinsi yang paling tidak peduli dengan corona kan. Sampai siapa? Artis apa namanya? Artis ini Se- yang tatoan yang sempat kena penjara. Oh, Jering Jering, SID. Jering SID kan heboh kan, Heboh. nggak percaya soal corona segala macam. Nah, jadi kayaknya itu kultur masyarakat Bali yang karena kan informasi di Bali kan turis mancanegara apa segala macam, jadi pergaulannya kan jauh sekali lah dari kita. Jadi pola-pola pikir seperti itu di sana tuh terwakili lah oleh Jering salah satunya sampai berita nasional kan. Internasional. Sebenarnya pun kalau di Bali pun dari suhunya panas. Ya. Kata orang-orang sih, cerita orang-orang. Informasi suhunya awal panas. yang kita terima bahwa corona ini tidak bisa berkembang di tempat yang panas itu kan. Memang informasi tentang corona ini simpang siur. Simpang siur. Tidak ada yang bisa kita percaya di awalnya kan. Karena setingkat menteri, setingkat pejabat-pejabat tinggi kan meremehkan awalnya corona ini. Sampai dibilang nasi kucing ya kita makan apa segala macamnya begitulah. Apa olo-oloan lah awalnya. Berjalan waktu kan, karena di Bali di villa itu susah mau keluar kan ndak enak tuh. Maklum lah kita anak buah kan. Terus kepikiran selama di Bali masa tidak ada kawan satupun gitu kan. Nah, dari kebudayaan apa kita pun ndak jarang lah keluar gitu kan, ngeliat-liat. Pindah di situ, pengennya tinggal di Ubud kan. Nah, ikut teman di Ubud selama berapa bulan ya, itu ngerjain patung di situ. Ayo beras patung, mural gitu kan. Terus sampailah mau lebaran. Nah, mau lebaran baru ke Surabaya nih. Singkat cerita saat cerita. itu. Jadi dah dekat lebaran. Dekat puasa, sebelum puasa berarti ya. Karena kepikiran kalau udah mau lebaran kan pasti susah. Lebih susah lagi mau Lebih keluar susah dari lagi Bali. mau keluar. Jadi ngambil awal kemarin. Ambil awal terus Surabaya kan, Surabaya sampai ke Madura, terus nyebrang ke Kalteng. Pulangnya lewat Kalteng. Kalteng. Via Kalteng. Jadi dari Kalteng baru lewat jalan darat. Oh, jalan darat. Pakai Vega nih. Vega yang udah ini tidak meyakinkan kalau dilihat, tidak meyakinkan nih. Meyakinkan. Vega tahun berapa nih Bang Heru? Tahun berapa ya nih ya? Nggak ada tahunnya sini nih. Nggak kelihatan nih di Nah, tiket. ini kita ngambil gambar outdoor. Kondisi udah mulai gerimis nih. Udah mulai hujan bukan gerimis lagi nih. Kayaknya kita pindah spot guys. Dalam. Ayo pindah di teras. Masih ngobrol dengan Bang Heru. Tadi kita pindah karena di luar lagi hujan rintik-rintik. Sore-sore ini hujan. Nah jadi tadi kisahnya pulang lewat via Kalteng. Via Kalteng pakai jalan darat. Jalan darat. Karena Surabaya Pontianak tuh kapal penumpang. Jadi nggak bisa bawa motor. Kebetulan pun belum pernah coba kan dari Surabaya ke
Kumai, Mm-mm. Surabaya Kumai, Pangkalan Bun. Itu belum pernah coba. Jadi kemarin coba. Untuk tiket orangnya 200, sekitar 250. Kalau motornya 300-an Untuk sekali berangkat dari Surabaya. Surabaya ke Kalteng itu. Itu. Nah ini singkat cerita lah Bang Heru. Ini kalau seandainya kan kayak kan sebenarnya mungkin banyak yang punya keinginan jalan-jalan keluar pulau. Nah, Kan memang bukan jadi kebiasaan kita warga kabupaten. Kalau kalau malu disebut kampung, kita ini kabupaten di Kalimantan Barat kan. Ini kan banyak yang ya mungkin sampai ke Pontianak, ke ibu kota provinsi berani, tapi begitu udah keluar pulau kan punya sugesti, nah, di sana butuh biaya berapa, di sana gimana segala macam. Artinya banyak yang cuman punya hayalan lah. Hayalan. Mungkin paling pemuda-pemuda kita 10-20% itu udah paling banyak kali yang pernah keluar pulau. Termasuk saya belum pernah keluar pulau Bang Heru. Nah itu secara biaya apa segala macam terus kultur di sana gimana Bang Heru selama hampir 1 tahun ya? Apa lebih? 1 tahun lebih. Lebih 1 tahun. di Lebih sana. 1 tahun. Itu Ternyata pulang kalau masih selamat. kalau di Bali kan orang-orang banyak bilang biaya mahal. Itu kan tergantung dari kita. Ya kalau udah di Bali udah tahu celahnya itu malah lebih murah dari Sanggau. Bahkan biasa pun kalau pas lagi nggak ada duit makan tuh ada yang jualan nasi harga 3.000. Rp3.000 dapat nasi. Dapat nasi itu ada nasi isinya sama mie kan, sama ayam suwir Oh, tuh. bukan nasi putih tok. Bukan nasi putih, udah dibungkus dengan Tempat lauknya. Tempat kita nasi putih 1 bungkus 5.000 guys. Nasi putih tok. Dan yang paling umum tuh kan kalau di Bali kan ada yang namanya nasi jinggo. Nah, Jinggo. itu terkenal tuh, emang khas Bali itu nasi jinggo. Hmm. Dan rata-rata tuh harganya 5.000. Itu kalau porsi kita udah lumayan kenyang lah. Ya, porsi sarapan Jadi, siang. Ada nasi, ada mie-nya sedikit, ada ayamnya, terus ada sayurnya sedikit. Itu udah. Kalau mungkin tempat kita pasti 10.000 lah. 10.000-an kayaknya kalau 10.000. dihitung-hitung porsinya kan. Artinya tergantung gaya yang kita bawa ke sana. Kalau kita gayanya gaya turis, Ya, uang segitu uang segitu. nggak bakal cukup. Nggak Tapi bakal kalau cukup. gaya survive kita anak jalanan, Nah, ya dimanapun sebenarnya mampu lah mampu. nyari duit. Kalau segitu 1 hari di sana gampang kan, masih 5.000-an 10.000 itu kalau cuma untuk makan tinggal nadahkan tangan. Tinggal ada kan. Modal muka agak tebal sedikit udah pasti dapat uang segitu kan, nggak dapat. susah. Kecuali kalau nyari 100-200 mungkin butuh effort yang lebih lah. Kalau 10.000 20.000 tuh kan modal keberuntungan dapatlah kita 10.000 Dapat. 20.000. Makan aman lah berarti. Kalau masalah makan aman. Biasa pun kalau tempat kita kan yang di warung-warung harga kerupuk itu 2.000 paling murah kan. Kalau di sana kan 1.000. Masih ada kerupuk Masih harga ada 1.000 kerupuk harga guys. 1.000. Nah ini kami yang jauh dari kabupaten ini kan monitor Bang Heru ini kan hanya dari media sosial, karena waktu di luar ternyata makin aktif, makin kencang nih upload YouTube-nya. Jadi sehari bisa 2-3 video ya. Ya, Minimal 1 hari 1 video kalau nggak salah saya ikuti lah waktu itu. minimal. Tapi itu bayangan kawan-kawan di sini kan kayaknya, oh Bang Heru di sana hidup dari konten. Atau benar nggak tuh? Udah mampu hidup belum dari konten Bang Heru? Kalau dari konten sih belum. Karena YouTube itu banyak kan kawan-kawan YouTuber itu. Tidak semudah yang dibayangkan. Apalagi kalau kita kan memang dari editannya dari tampilannya itu kan apa adanya. Jadi sebenarnya main YouTube itu daripada penuh memori kan di HP kan, upload. Nah, dari situ kan ada penonton yang tertarik ngelihat itu kan, ngelihat perjalanan kita itu. Tapi udah pernah kalau ngerasain AdSense udah pernah. Tapi untuk sampai hidup dari AdSense tuh belum. Cukup lah buat bensin gitu kan. Ya berarti masih sama dengan kebanyakan YouTuber yang saya wawancara yang
diajak ngobrol gitu. Niat awalnya tuh ya daripada menuhkan memori HP, apalagi kayak Bang Heru jalannya kan jauh nih sampai keluar pulau, sayang memorinya kalau ndak di momen-momennya ndak terekam gitu kan. Direkam disimpan di HP ndak mungkin mampu. Penuh karena Di HP upload pun ya. HP jadul. Jadi upload ke YouTube, insya Allah abadi selama YouTube masih Abadi, eksis kan. abadi. Nah, jadi legacy lah, bahasa keren dulu. Sempat ngomong dengan Bang Aing, Wahyudi AR, itulah menyebutkan YouTube nih jadi legacy kita suatu saat. Siapa tahu anak cucu kita masih nonton gitu ya. Ya pasti itu, pasti. Tapi kalau nah ini sekelebat bayangan tuan rumah. Jadi konten itu belum sampai yang orang kira bisa hidup dari konten lah Bang Heru ya. Belum. Tapi AdSense sudah nerima sekali dua kali. Tergantung dari kita. Kalau masalah biaya hidup, kebutuhan hidup kan beda-beda. Kalau untuk kebutuhan hidup tuh insya Allah cukup. Kalau untuk gaya hidup kan Gaya hidup wah berat. berat. Tergantung besar ke gayanya kemana gitu. Besar ke gaya aja kata Willy Jin kan. Kata Willy Jin. Nah, nanti mudah-mudahan lah nih Bang Heru, kita banyak belajar dari Bang Heru ya. Pengalaman selama pernah di sana, terus kayaknya kan yang paling sekarang yang paling konsisten lah ngupload video pendek, video panjang tanpa editan, diedit segala macam ke YouTube. Nah, ini banyak-banyak pengen belajar, pengen dimotivasi lah gimana soal berkonten kreasi di YouTube. Mudah-mudahan ke depan makin banyak video-video collab kita Bang Heru. Amin. Nah, ini tidak banyak yang bisa kita kulik dari obrolan ini karena ini sekalian nih kita bertamu Sawal masih Lebaran. Nah, enak sama tuan rumah dicuekin kita ngobrol. Nah, jadi begitu Bang Heru. Ke depan kita ngobrol-ngobrol lagi panjang lebar soal pengalaman-pengalaman atau segala macam lah ilmu-ilmu yang bisa kita bagikan. Ini juga saya bikin acara ngebahas ini udah lama sempat vakum dengan macam-macam alasan karena kemarin itu sempat awalnya konsepnya pakai editor. Editornya sedikit-sedikit ternyata saat editornya nggak bisa jadi kendala. Sekarang kita mau mulai ya nggak pakai edit lah, seminimalis mungkin. Kalau diedit bagus-bagus pun belum tentu banyak belum yang tentu nonton. orang tonton sampai habis kan. Belum tentu. 3 menit 4 menit langsung skip video yang lain. Skip videonya. Jadi ini tujuan lebih ke untuk dokumentasi pribadi, terus siapa tahu ada yang memang benar-benar pengen dengar cerita obrolan kita berdua ya silakan tonton sampai habis di sini. Bang Heru channelnya Heru Biru. Heru Biru. Di Biru. Tapi minimal kita punya sepotong sejarah lah yang kita titipkan di YouTube. Sekian obrolan kita hari ini bersama konten kreator Heru Biru. Sampai jumpa di lain kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.